Halo semuanya, jumpa lagi bersama Tekad Craft. Kali ini saya akan melakukan proses restorasi dari papan nomor rumah. Tadi sudah saya ambil dari bawah, tadi sudah ada videonya dan kondisinya seperti ini setelah kurang lebih 3 tahun. Ini dulu finishing yang dulu sebelumnya itu pakai Impra, jadi pakai Impra wood stain. Nah, karena banyak yang tanya ding gitu ya, banyak yang tanya bagaimana kalau sudah di finishing Impra terus kita cat pakai lasur. Itu dia, kali ini saya akan membuatkan tutorialnya. Ikuti terus video ini dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dong, biar tidak tertinggalan tentang info-info seputar perkayuan. Langsung aja kita bongkar terlebih dahulu. Kita coba dulu baut-baut yang ada dalam. Padahal dulu ini sudah saya double ya, sudah saya lem dan di belakangnya sudah saya sekrup. Karena kalau saya lem aja pasti akan pecah. Itu pun ternyata ketika kena air panas hujan itu ini bisa retak. Nah, dan kebetulan nyekrup saya tidak di bagian bawah juga. Jadi teman-teman kalau mau buat bener-bener ini awet, bener-bener awet, sekrupnya harus banyak sehingga tidak ada pemuaian kayu. Kalau ini pemuaian akhirnya pecah. Dan kebetulan aja ini yang tulisannya ini kebetulan aja kayunya bukan kayu jati ya, artinya kayu jati Belanda. Kalau yang dalam ini, kalau yang buat dasarannya ini adalah kayu jati tua. Jadi hanya retak-retak saja, tadi sudah dilihat di video detailnya. Oke, langsung kita buka ya. Semoga masih bisa ini. Oke, bisa semua ya. Tinggal satu. Jadi kita gosok dulu dengan amplas. Kebetulan ini amplas 100 ya. Kita manual aja karena ini bahannya kecil. Kondisi seperti ini, tahap berikutnya akan saya sikat ya. Jadi saya sikat pakai sikat besi, biar apa? Biar seratnya terbuka lagi. Ini serat besinya. Silahkan teman-teman ya, kalau mau pakai serat besi yang manual, yang seperti ini. Oke. Setelah lumayan ini ya, posisinya lumayan, saya lanjutkan dengan mesin. Jadi ini saya pakai bur cutlass, bur apapun bisa, nggak harus cutlass. Dan teman-teman harus beli sikat besi yang modelnya lingkar gini yang bisa kita konekkan ke bur ya. Dan ini sudah banyak di pasaran. Oke, seperti ini. Langsung kita kop.
Lumayan ya, seratnya sudah mulai kebuka. Jadi begitulah bagaimana cara membuka serat yang baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke ini dia hasilnya teman-teman. Jadi kondisinya harus seperti ini ya. Jadi kondisi ini harus terbuka. Jadi posisi kayu, serat kayu itu harus terbuka. Semoga kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kondisinya harus seperti ini. Jadi serat kayu terbuka dan posisinya harus rata. Tadi kan sempat ada, ini kan bekas di impra ya, bekas di finishing impra, sehingga finishingnya impra itu sebaiknya dikelupas dulu, baru dicat pakai apa namanya lasur. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau ini kan medannya kecil ya, kalau misalnya pintu bagaimana Pak gitu. Selama memang cat impranya itu masih melekat, tidak mengelupas seperti yang dalam video ini tadi, dalam produk ini tadi, ya sepertinya tidak apa-apa, langsung aja ditutup. Tapi minimal diamplas dulu lah gitu ya. Setelah diamplas baru ditutup impal. Nah, tadi karena ada yang ngelupas, ada yang enggak, akhirnya saya ratakan semua. Ya walaupun belum maksimal juga ya. Ini DD2 ini masih kelihatan ya. DD ini kan mungkin bisa jadi ini masih bekas sisa-sisa impra yang dulu. Oke, jadi nanti ada 2 tahap. Tahap pertama, dan sekali lagi ya saya sampaikan bahwa Ultran Lasur ini tidak perlu campuran apapun. Jadi makanya tagline saya adalah semua orang bisa ngecat pakai Ultran Lasur ini. Karena apa? Karena produk ini langsung digunakan. Jadi nggak ada campuran thinner, nggak ada campuran air. Pokoknya nggak dicampur apa-apa, langsung dipakai gitu ya. Karena ya memang sudah seperti itu aturannya. Sehingga jangan ditambahkan thinner. Nanti saya belum pernah nyoba ya kalau ditambah thinner gimana. Mungkin teman-teman ya ada yang pernah nyampai thinner hasilnya gimana, boleh deh komen-komen lagi gitu ya. Tapi yang jelas produk ini sesuai dengan ketentuannya, memang tidak ada, langsung digunakan gitu ya. Nah, tahap kedua saya adalah menggunakan lasur. Ini adalah clear-nya. Jadi Ultran Lasur clear-nya. Nah, clear-nya ini saya pakai punyanya Lasur juga, tapi yang Dove. Nah, mungkin tampilannya berbeda karena ini produk yang baru. Ini kemasan baru dan ini kemasan lama. Sebenarnya sama saja. Mungkin kalau beli yang baru pasti akan keluar yang warna ungu seperti ini. Langsung saja kita eksekusi. Oh ya, satu lagi. Eksekusinya menggunakan kuas. Dan saya belum pernah mencoba menggunakan spray. Kapan-kapan deh, kayaknya menarik ya, karena kalau kita spray gimana gitu. Oke, kapan-kapan aja kita coba gitu. Kali ini saya akan mereview lagi atau mengecat ini menggunakan kuas saja biar lebih praktis. Oke, langsung saja kita eksekusi. Langsung saja kita buka. Jangan lupa diaduk dulu ya, karena endapan itu pasti di bawah, apalagi nggak pernah dipakai gitu ya. Langsung ya, kita wah langsung kelihatan tuh. Kalau serat kayunya menonjol itu sangat bagus sekali ya, memang menggunakan lasur ini. Memang kalau saya ngomong jujur, cat lasur ini cocok digunakan yang model terbuka ya daripada tertutup. Oke, tipis-tipis saja ya. Nanti 2 kali 3 kali gitu. Pastikan semuanya terlapisi ya. Kadang kalau nggak terlapisi nanti air tuh masuk lewat yang tidak terlapisi itu tadi nanti. Sebaik mungkin semua terlapisi, terlindungi dengan baik.
Walaupun mungkin nggak kelihatan, tapi karena fungsinya adalah ini terbuka, jadi semua harus terlapis nih. DD2-nya masih kelihatan ya. Nanti nggak apa-apa, kita tutupi dengan angka lagi nanti. Gimana teman-teman? Sudah menyala ya? Oke, ketiga ini. Sebaiknya kita biarkan dulu ya 10-20 menit ya sebaiknya. Tapi karena ini medannya kecil jadi oke. Kita tunggu kering dulu. Ini setelah kering sekitar 2-3 jam ya. Jadi memang keringnya agak lama ya produknya Lasur ini. Jadi kalau buat cepat-cepatan nggak bisa. Jadi bahkan di sini kalau di keterangannya sih (6 sampai 8 jam). Jadi kalau di keterangannya adalah 6 sampai 8 jam proses pengeringannya. Ini tadi baru 2 jam, jadi masih apa ya, masih basah-basah gimana gitu. Tapi karena ini konten, jadi sebaiknya memang kalau ada nanti benar-benar ditunggu 6 sampai 8 jam baru di finishing ulang, atau finishing kedua atau ketiga ditunggu 6 jam berikutnya. Wah, lama ya. Ya memang iya gitu ya. Itu salah satu kelemahannya sih. Itu bukan kelemahan ya, tapi karena memang fungsinya adalah untuk menyerap, untuk memaksimalkan dari proses pengecatan. Karena cat ini pada dasarnya kan menguap ya. Ketika menguap, maka yang tersisa itu adalah cat yang utama itu. Nah, disitulah cat itu akan bekerja. Gitu. Nah, yang berikutnya langsung saja kita langsung kita clear. Setelah itu nanti kita tunggu sampai 1-24 jam. Nanti hasilnya bagaimana. Kalau yang clearnya ini nggak lah, pakai lama memang. Jangan lupa diaduk dulu. Oke, langsung ya. Ini doff ya teman-teman, jadi nanti jangan ada yang bertanya kok nggak bisa mengkilat gitu ya. Memang tidak mengkilat karena ini doff gitu ya. Ya selera ya, ini yang gloss pun juga ada, jadi memang selera. Kalau mau mengkilat ya bisa pakai yang gloss. Oke, itu saya rasa cukup. Kita tunggu sampai 1x24 jam. Nah, belakangnya jangan lupa.
Ini dia hasilnya. Oke, kita tunggu dulu sampai benar-benar kering baru kita pasang nomornya. Oke, setelah lumayan kering ya ini ya, sekitar 2 jam 3 jam tadi saya tinggal. Nah, ini sudah lumayan, ya masih agak apa namanya, belum sempurna lah, belum kering sempurna. Yang jelas akan saya pasang dulu apa namanya, ininya dulu. Nah, akan saya pasang nomor-nomornya dulu. Jadi saya kemarin dapat nomor ini, nomor-nomor rumah ya, warna emas. Itu saya dapat di AC Hardware. Sekarang namanya Asko ya. Jadi saya nyari di D2 dan seperti ini banyak ya variasinya. Mungkin teman-teman bisa nyari yang beraneka ragam lah. Nah, ini mari kita pasang apa nomornya. Kita lihat. Kita pakai emal dulu ya biar tidak miring. Ini sudah ada posisi sebelumnya ya. Nah, sambil nutupi lubang-lubang sebelumnya. Nice. Pas ini yang ini. Oke, saya mulai dari yang sepertinya sudah pas ini lubangnya. Oke. Kita lubangi dulu. Miring nggak lucu ini teman-teman, jadi harus lurus ya. Oke. Tuh. Oke. Wow. Oke. Jadi itu ya. Sudah jadi, tinggal kita pasang ke depan. Di proses apa ya, restorasi papan nomor ya, papan nomor rumah menjadi seperti ini. Jadi sebelumnya pakai kayu karena pengalaman tadi ya, pengalaman menggunakan kayu tadi patah, akhirnya saya belikan dari apa ya, metal ya. Semoga ini enggak aluminium ya, semoga ya enggak karatan gitu ya. Dan saya dari tadi jadi beri kepikiran yang atas ini gitu ya, yang bagian atas ini malah justru kuat ya, artinya tidak retak. Soalnya ini sambungan kan yang atas ini, tapi setelah kehujanan 3 tahun ternyata tidak retak. Jadi lemnya bagus ini, dan kondisinya hujan ya, padahal kepanasan kehujanan tapi tetap bertahan. Memang kayu itu ketuaan kayu, tingkat tua dan tidaknya kayu itu menentukan seberapa kuat kayu tersebut.
Tapi sekuat apapun kayu, kalau setiap hari kehujanan kepanasan tanpa ada perawatan, nah ini yang penting, tanpa ada perawatan tentunya kayu juga akan rusak. Tapi kalau dirawat, saya yakin kayu juga akan terlindungi. Nah, prinsipnya adalah ketika di finishing, kayu itu terlindungi. Jadi walaupun ada air itu tidak masuk sampai dalam perserat pori-pori kayu. Nah, oleh karena itu kalau finishing produk yang eksterior dibuat di luar, jangan sampai misalnya seperti ini, yang bagian sininya tidak dilapisi, tidak dicat, atau bagian belakang ini juga lupa tidak dicat. Itu jangan sampai, karena kalau depan sudah terlapisi, kalau kena air dari belakang kan sama aja bohong, artinya air tetap bisa masuk. Itulah fungsi dari finishing, apalagi finishingnya benar-benar sesuai dengan fungsi atau kondisi sebuah produk itu diletakkan di mana. Kalau produk itu diletakkan di eksterior, gunakan produk-produk yang eksterior. Tidak harus lasur ya tentunya, tapi apapun produk yang jelas harus eksterior. Jangan sampai Anda menggunakan produk interior untuk eksterior. Itu yang jadi masalah. Kalau eksterior untuk interior sih sepertinya tidak masalah ya, tetapi eman gitu kan. Karena pasti harganya berbeda. Tapi kalau interior buat eksterior, nah itu yang tidak tepat, karena produk interior tentunya tidak tahan terhadap cuaca panas dan hujan. Itu saja edukasi ini, saya sedikit menjawab. Ini hasilnya bisa gitu ya, dari cat impra saya tutup lagi dengan propan lasur dan hasilnya seperti ini. Mau ikut berkarya? Saya tunggu karya kalian. Terus berkarya dan sampai jumpa.